Bu duduknya? Alhamdulillah duduknya sudah nyaman. Nah, di sini ingin bertanya kepada Mbak, ini Mbak yang kemarin Ibu untuk janjian bertemu dengan konseling dengan Ibu ya? Iya Bu, yang kemarin sore itu loh, saya WA Ibu. Oh, jadi ini Mbak Kilia itu ya? Oke, Mbak Kilia kelas IPA 2 ya? Iya Bu, saya kelas IPA 2. Ya. Oke, aslinya cantik banget ya Mbak ya? Bisa aja, saya malu. Gak usah malu, skincare-nya apa Mbak? Cantik. Saya itu kan tipe kulitnya sensitif, jadi saya itu perawatan dokter Bu di Bojonegoro juga. Mahal ya Mbak ya? Ya, namanya perawatan Bu. Coba Mbak yang mungkin bagus buat kulitnya Mbak Kilan dan tidak membahayakan kulitnya Mbak Kilan. Oke, nah di sini sebelum memulai sesi konseling, alangkah Ibu ingin bertanya kepada Mbak Kilan. Nah, Mbak Kilan sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya saya belum pernah melakukan konseling Bu, ini pertama kali saya konseling dengan Ibu. Oke, Ibu akan sedikit menerangkan tentang apa itu konseling. Nah, konseling adalah sebuah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli agar suatu permasalahan konseli itu tertuntaskan. Nah, di mana nanti Mbak Kilia sebagai konseli Ibu dan Ibu sebagai konselor Mbak Kilia. Nah, Mbak Kilia apakah sudah paham? Sudah Bu, tapi kalau tahap-tahapnya saya belum paham Bu. Oke, nah di sini Ibu akan menjelaskan di mana sesi konseling ini mempunyai beberapa asas Mbak. Jadi yang pertama ada asas kerahasiaan. Ini adalah asas yang paling penting banget di dalam sesi konseling. Nah yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nanti di mana yang Mbak Kilia ceritakan, yang Mbak Kilia sampaikan kepada Ibu itu tidak akan Ibu bocorkan kepada siapapun, hanya Mbak Kilia dan Ibu dan Allah yang tahu. Kenapa? Karena itu buat Ibu adalah suatu amanah bagi Ibu. Jadi Ibu akan berjanji tidak akan membeberkan kemanapun. Nah yang kedua adalah asas kesukarelaan, di mana Mbak Kilia tadi datang ke sini itu dengan sukarela atau dengan paksaan orang lain, dengan paksaan teman. Sukarela Bu. Jadi Mbak Kilia di sini datang dengan kesukarelaan Mbak Kilia sendiri. Oke, Mbak Kilia sudah memenuhi asas dari konseling ini. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan. Nanti di mana di tahap konseling ini Mbak Kilia itu saat kerja kita terbuka saja Mbak dengan masalah yang dihadapi Mbak Kilia. Gitu ya Mbak ya? Oke, sudah paham Mbak? Sudah Bu. Oke, nah di dalam sesi konseling ini Ibu mempunyai waktu kontrak 30 menit. Bisa disepakati Mbak? Iya Bu, bisa. Karena nanti Ibu ada rapat dengan kepala sekolah, di mana nanti permasalahan Mbak Kilia tidak terselesaikan hari ini, bisa kita ajukan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kalau saya masih belum selesai dengan masalah saya bisa menemui Ibu lagi ya. Bisa banget Mbak. Oke Bu. Oke, baiklah. Di sini Ibu ingin bertanya kepada Mbak Kilia masalah apa yang sedang Mbak Kilia hadapi belakangan ini. Jadi gini Bu, saya itu kayak merasa deg-degan gitu loh Bu kalau ada orang marah. Maksudnya Mbak Kilia? Jadi saya perumpamain itu kayak gini loh Bu, di dalam kelas gitu ya. Kayak teman saya itu lagi emosi banget, lagi marah, kayak emosinya itu meledak, marah banget gitu Bu. Saya tuh langsung kayak ke-trigger deg-degan gitu loh Bu. Oke, coba Mbak ceritakan kepada Ibu bagaimana hal itu bisa terjadi dan sejak kapan hal itu terjadi kepada Mbak Kilia. Jadi begini Bu, dulu itu saya tuh baik-baik saja, tapi sejak saya sukses dan kaya, dia itu menjadi kayak sombong gitu loh Bu. Dan dia itu kayak berkuasa gitu loh Bu di keluarga saya, dan dia itu punya anak tunggal Bu yang sangat dia manja. Dan kalau ada yang menyentuh atau membuat anaknya nangis itu pasti dia marah sekali Bu, dengan
yang membuat menangis anaknya. Dan saya itu kayak gimana ya? Saya pernah Bu, itu apa itu ya nggak sengaja gitu bikin anaknya nangis. Langsung Bu saya dimarahin habis-habisan Bu. Dan dari itu tuh saya kayak kalau ada orang marah itu kayak deg-degan gitu loh Bu. Oke, ibu sangat memahami perasaan Iya. ibu yang kali ini. Itu sangat mengganggu Mbak Kiria ya. Iya Bu, sangat mengganggu sekali. Baik, kalau begitu jadi sekarang yang sedang Mbak alami adalah trauma akibat tantenya ya Mbak ya. Bagaimana menurut Mbak Kiria? Ya begitu Bu menurut saya. Oke, Mbak sudah menyadari dan merasakan bahwa Mbak saat ini mengalami masalah trauma dan cemas. Iya Bu, saya mengerti. Maka dari itu saya ingin menyembuhkan masalah ini Bu. Baik, itu adalah sebuah kemajuan yang sangat Ibu inginkan. Nah, oleh karena itu saat ini sangat tepat apabila Mbak Kiria itu mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai pada konseling kali ini. Iya Bu, saya setuju. Oke, baik. Tujuan konseling kita kali ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Mbak untuk mengintensitas ketegangan yang sedang Mbak rasakan. Nah, maksudnya hasil konseling ini berupa bantuan. Oke, jadi Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Mbak pelajari bersama Ibu. Kita akan menggunakan teknik disentatis sistematik, yaitu teknik di mana Mbak akan membayangkan keadaan yang membuat Mbak itu cemas, dari mulai cemas rendah, tinggi, dan sedang. Nah, jadi Mbak juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia itu harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Itu ya Mbak ya. Bu, saya setuju dan saya tertarik dengan teknik yang Ibu sebutkan tadi. Oke, baik. Sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata, kemudian tetap melakukan relaksasi ya Mbak ya. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan yang ringan, sedang hingga yang berat. Semisal nanti jika Mbak Kiria tidak sanggup, Mbak Kiria bisa mengangkat tangan Mbak Kiria. Mengerti ya Mbak ya? Dari sekarang ya. Iya. Jadi saya tutup mata gitu ya. Iya, tapi nunggu agak-agak dari bawah. Oke, tetap relax ya Mbak ya. Nah, sekarang coba pejamkan mata Mbak Kiria. Nah, bayangkan Mbak Kiria itu sedang bermain dengan saudara atau sepupu Mbak Kiria. Nah, di dalam ruang tamu tersebut ada tante Mbak Kiria juga. Kemudian sepupu dari Mbak Kiria atau anak dari tantenya Mbak Kiria itu menangis dan bertengkar, sehingga membuat tangisan itu sangat kencang, dan hingga tantenya Mbak Kiria itu memulai untuk menghampiri kalian semua. Nah, sekarang tante Mbak mulai berbicara dengan suara yang sangat keras. Nah, dari itu bayangkan wajahnya tante Mbak Kiria. Bu, saya membayangkan Audrey ya Bu. Oke, relax, karena sekarang buka matanya Mbak Kiria. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Nah, bagaimana perasaan Mbak Kiria? Saya merasa agak sedikit lebih kayak deg-degan saya itu lebih agak berkurang gitu. Meskipun masih ada tapi udah nggak seperti tadi. Oke, itu bagus sekali dan itu sebuah kemajuan. Nah, bagaimana kita bisa lanjutkan lagi untuk tahap selanjutnya, Mbak? Iya Bu, jadi saya bisa melanjutkan kata lagi. Iya, sekarang Mbak Kiria pejamkan mata lagi dan
sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah banget, sedang marah sekali. Bahkan orang itu akan memukul Mbak Tia. Bayangkan raut wajahnya, tatapannya, tatapan dari matanya, dan suaranya yang sangat keras. Bu, saya nggak kuat, Bu. Oke, buka mata Mbak Tia, relax, tarik nafas, buang, tarik nafas lagi, buang. Kalau Mbak sudah berusaha, tinggal satu lagi untuk melangkah dan semua butuh perjuangan, dan Mbak sudah melakukan itu untuk kemajuan yang cukup sangat bagus. Ya, Bu. Oke, baik, mari kita mulai lagi ya. Bayangkan, coba sekarang pejamkan matanya Mbak Tia lagi. Tapi saya agak takut, Bu. Agak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, coba sekali lagi ya. Oke, bayangkan, kita mulai ya. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul Mbak Tia. Bayangkan raut wajahnya, tatapannya, dan suaranya yang sangat keras. Bu, saya takut, Bu. Oke, sekarang buka mata Mbak Tia. Relax. Tarik nafas lagi, buang lagi, sekali lagi. Oke, sekarang apa yang Mbak Tia rasakan saat ini? Saya kayak ngeri gitu loh, Bu. Pas apalagi pas waktu wajah tante saya pas marah-marah itu kayak ngeri gitu. Oke, kita sudah pada tahap ya sedang, dan Mbak itu sudah merasakan tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika Mbak itu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap terberat. Bagaimana Mbak? Iya, Bu. Oke, kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaan Mbak Tia sekarang? Saya tuh ya udah sedikit lega, tapi kayak ya masih deg-degan gitu ya. Tapi sudah agak lega sih karena saya sudah menceritakan ke Bu gitu. Oke, sekarang kita mulai lagi ya Mbak ya. Sekarang Mbak relax dan ambil nafas dalam-dalam lagi Mbak. Oke, nah pejamkan mata Mbak. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya, tantenya Mbak Tia, dan anak itu tidak mau, karena anak itu tidak mau belajar. Nah, sekarang ada seseorang yang sedang memarahi anaknya yang dengan suara yang sangat keras. Bu, ngeri, Bu. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tantenya Mbak Tia. Kamu itu sedang bermain dengan saudara-saudaranya Mbak. Tiba-tiba saudara Mbak itu bertengkar dan anaknya tantenya Mbak itu menangis sangat kencang. Kemudian Mbak itu disalahkan tantenya Mbak Tia, dan Mbak itu tantenya Mbak Tia itu marah banget. Bu, saya takut, Bu. Ngeri sekali, Bu. Oke, sekarang gimana perasaannya Mbak Tia setelah melakukan beberapa tahapan tadi, beberapa teknik tadi? Gimana ya, Bu? Saya ceritakan sepenuhnya atau cuma perasaan saya aja? Sepenuhnya aja. Jadi saya berulang ke itu nggak boleh. Ya sebenarnya itu ya saya melewati itu dengan cara membayangkan itu saya takut, Bu. Tapi saya pikir-pikir saya kok tadi Ibu bilang nggak apa-apa. Tapi saya kan takut, tapi saya masih berani gitu loh, Bu. Kayak saya takut, tapi saya kok masih berani untuk membayangkannya. Jadi itu menurut saya tuh kayak diri saya tuh kayak udah memiliki kayak gimana ya, Kekuatan iya kayak iya Bu, kayak saya tuh kayak punya dorongan gitu loh, Bu. Kayak kamu harus bisa melewati ini, kamu bisa, dan saya tuh
tidak sekali langsung sembuh. Jadi saya harus memerlukan ketemu ibu lagi. Mungkin seminggu ke depan atau rutin saya akan menemui ibu ya Bu ya. Sesuai dengan kontrak Ya. Mbak Dia bisa menemui ibu ke depannya lagi. Untuk saat ini yang saya simpulkan itu, saya itu meskipun saya masih takut, tapi itu tidak sepenuhnya takut seperti yang kemarin-kemarin ya. Jadi itu sudah mempunyai tingkatan yang berbeda gitu loh Bu. Kayak maju satu tingkat gitu loh Bu. Jadi dari rasa membayangkan tadi, saya berusaha untuk melawan itu dan saya bisa gitu Bu. Meskipun saya yang masih takut itu Bu. Jadi saya simpulkan sepertinya untuk selanjutnya saya akan bisa menyembuhkan ini secara perlahan-lahan Bu. Untuk hari ini saya masih ya 40% lah Bu. 40% dari 0% tadi Bu. Oke, bagus sekali ya Mbak Dia. Mbak Dia sudah berhasil melewati semua ini. Semangat ya Mbak ya. Iya Bu, saya semangat untuk melewati ini demi kesembuhan saya Bu. Saya nggak mau menekan lagi Bu, saya harus bisa melawan ini semuanya Bu. Oke Mbak Dia, good job. Iya Bu. Nah, jadi Mbak harus setiap tetap semangat. Mbak itu jangan cemas atau takut lagi ketika melihat seseorang yang sedang marah. Jika tandanya Mbak Dia itu sedang marah-marah lagi, gimana ya Bu? Siap Bu. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin Mbak bicarakan